Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, sebuah channel yang akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas pergerakan IHSG dan juga beberapa saham yang bisa kita lihat apakah sudah berada di area support dan bisa dikoleksi atau masih wait and see. Yang pertama kita akan bahas mengenai IHSG dulu. Bisa kita lihat hari ini IHSG mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu minus 3,17%, candle yang sangat besar panjang, dan support terdekat IHSG berada di sekitar area 6.500, baik itu di 6524 sampai bottomnya ada di 6494. Apakah IHSG pasti mantul? Tentu kita tidak bisa memastikan, tapi dengan kondisi begini kita berharap IHSG bisa bertahan di supportnya yang di area 6500 ini. Memang kalau kita lihat semenjak IHSG ngebreak area konsolidasi di area sini, memang IHSG belum pernah melakukan retest. Cuman satu kali melakukan retest di tanggal 14 Februari, kemudian mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari pertama kali breakout, naik kurang lebih sekitar 9,51%. Tapi setelah libur lebaran, IHSG mengalami koreksi besar-besaran, sehingga kenaikan dari tanggal 4 Februari sampai tertingginya ada di 11 April, itu kemudian hilang hanya dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Besok adalah perdagangan hari terakhir di minggu ini, di hari Jumat 13 Mei. Wajib kita pantau apakah IHSG akan menuju area 6.500 lalu tertahan, atau IHSG menuju 6.500 lalu jebol menuju ke support-support di bawahnya. Ada beberapa saham yang saya siapkan untuk hari ini kita lihat bersama. Saham pertama yaitu adalah saham Excel, salah satu saham LQ45 yang terkena dampak cukup besar dari penurunan IHSG. XL setelah naik dengan sangat bagus dari tanggal 13 April, naik kurang lebih sebesar 30%-an, lalu dipaksa untuk turun, dan support terdekatnya ada di area 2790 sampai 2760. Di area konsolidasi ini bisa kita pantau apakah besok XL bisa tertahan di area sini atau akan melanjutkan turun menuju support berikutnya. Untuk area support berikutnya ada di 2590 sampai 2550. Buat teman-teman yang mau beli spekulasi buy, boleh beli di dekat area support. Kalau jebol maka kita, kalau yang trading harus cut loss. Kalau yang invest boleh dipikirkan caranya, average-nya bagaimana, dan cara entry-nya juga. Untuk resisten terdekat kita bisa gunakan area 3000 kalau misalnya besok berhasil mantul di area supportnya. Bagaimana garis yang terdapat kalau kita menggunakan Fibonacci? Kalau kita coba tarik dari swing low yang ada di sini sampai swing high yang ada di sini, secara umum saham EXCL ini sudah menembus area golden ratio. Dan coba kita pantau besok, bisa nggak dia bertahan di area supportnya atau malah melanjutkan penurunan. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham MDKA, salah satu saham yang juga mengalami tekanan yang besar, dan hari ini ditutup kondisinya minus 5,35% dengan volume yang juga sangat besar. Untuk support terdekat berada di area
4.640 sampai 4.580. Semenjak MDKA ngebreak area cup and handle di sini, MDKA sendiri belum melakukan retest. Jadi apakah ini retest yang dimaksud atau apakah ini memang kondisi taking profit? Besok wajib kita pantau apakah MDKA berhasil mantul di area supportnya atau kembali melanjutkan penurunan. Untuk area support keduanya ada di 4.420 sampai 4.350. Teman-teman yang mau beli silahkan beli di dekat area support, dan kalau jebol terpaksa harus kita cut loss. Saham berikutnya yang akan kita coba lihat adalah saham BBHI. Saham BBHI ini hari ini ditutup doji yang cukup bagus untuk saham BBHI karena dojinya disupport, lalu juga disertai dengan volume, walaupun tidak terlalu besar tapi volumenya ada. Ditutup doji. Untuk support terdekat berada di area 6.100 sampai 5.950. Resisten terdekat berada di 6.650. Masih terlihat uptrend, walaupun uptrend channelnya kemarin patah karena pada perdagangan hari Senin IHSG turun cukup dalam dan mengakibatkan banyak saham yang uptrendnya juga mengalami patah trend. Tapi secara garis besar saham BBHI masih cukup baik. Apakah dia bisa tertahan di area support di 6.100 atau malah jebol menuju area support berikutnya. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham SMRA, salah satu saham di sektor properti yang masih mengalami penurunan dan hari ini ditutup mengalami minus 4,23%. Secara umum memang saham SMRA ini masih downtrend, dan kita coba lihat apakah di support yang sudah 3 kali kepantul ini bisa membuat saham ini kembali naik atau malah sahamnya akan kembali melanjutkan penurunan. Ini adalah rejection yang pertama. Ini adalah rejection yang kedua. Dan ini adalah rejection yang ketiga. Untuk area supportnya di sekitar 680 sampai 650. Kalau mau beli cicil beli silahkan beli di area support yang ada. Dan kalau area resisten terdekatnya berada di 730. Demikian ada 4 saham yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah saham Excel, saham MDKA, saham BBHI, dan juga saham SMRA. Semua saham yang saya sebutkan di sini bertujuan untuk melakukan analisa, bukan ajakan jual ataupun beli. Sehingga bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian ataupun penjualan saham, silahkan dilakukan analisa ulang. Jadi teman-teman bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik buat teman-teman. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar jika ada saham-saham yang mau dianalisa. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya di @richarddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.